Saya Sigit Pratama, Principal Designer, CEO, Founder dari Display Studio. Day to day, kalau saya pribadi sebenarnya biasanya saya yang melakukan initial meeting sama potential client atau menerima creative brief, kemudian saya juga yang kemudian pertama kali mendevelop dulu as a brief ke anak-anak juga. Habis itu karena kita ada in-house designer, ada 6 in-house designer, basically rata-rata dari interior dan arsitektur. Saya kemudian nge-brief mereka dengan arahan bentuk, function, sama intervensi terhadap ruang. Sama yang paling dominan sih kalau saya pribadi sebenarnya adalah experience terhadap audiensnya. Di audiensnya itu bakal seperti apa gitu, karena kami di display itu ngelihat pengkaryaan ruang gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendesain area gitu, tapi kita juga merasa bahwa itu adalah sesuatu yang bisa menambah rasa dari apapun yang pengen kita showcase. Ini ngejelasin dikit, kita lagi di booth salah satu klien kita di Art Jakarta. Saat ini prosesnya masih build dan finishing, jadi artwork tuh belum masuk semua. Besok baru tanggal 2 kan besok ya, tanggal 3-nya pembukaan, berarti besok tuh yang final touch, masang semua karya bakal masuk di dalam situ, projector untuk di mapping karena dalamnya bakal di mapping. Terus ya furniture, ini akan ada banyak banget furniture. Nah di hari ini masih H-2 stage-nya atau capaiannya adalah malam ini semua rapih. Baru besok artwork masuk, baru kita detailing, baru kita branding, stiker, dan lain-lain. Proses paling lama selalu build, karena kita selalu dari scratch kan, dan semuanya temporer. Looks-nya pengennya terlihat rapih seperti dia permanen pastinya. Gitu. Nama panjang gue Danuhar Moko, teman-teman biasa manggil Moko, biasa ada yang manggil Ambon, biasa ada yang manggil Gembel. Di sini display itu gue sebagai art handler sekaligus technical director. Kegiatan gue kalau sebagai technical director itu ngatur tim ya, ngatur tim sama project manager, terus sama desain tuh. Kalau untuk art handlernya ya gue biasa megang-megang karya seni gitu. Kalau untuk dari desain biasanya kita tektokan ya untuk desain maunya gimana, terus karena kan biasanya gue tuh ikut dari ngukur, jadi dari belum jadi apa-apa sampai nanti udah jadi desain kita tektokannya. Nanti kalau misalnya nggak sesuai sama yang di lapangan kita bisa improve juga sih. Hai, perkenalkan nama gue Melika Rosandi, biasa di kantor dipanggil Mel, Mbak Mel, Kak Mel, Kemel, dan saya di display sebagai Human Resources Officer. Day to day sebagai HR Officer di display mungkin selain administrasi karyawan ya, juga banyak ngurusin operasional kantor bersama GA, kebutuhan kantor apa aja, ngobrol sama tim divisi lain tentang workflow dan proses, kira-kira dari yang apa sudah mereka jalanin untuk project, apa yang kira-kira bisa kita improve bersama dengan masukan mereka. Dan juga sedikit kalau ada konflik resolution, misalkan ada yang mau konsul lagi ada masalah apa, ya itu bisa ke aku juga. Halo, nama gue Nanda Aditya, biasa dipanggil Nandeng. Gue di sini sebagai account manager dan business development. Day to day-nya tuh sangat fluid banget ya, secara pekerjaan banyak komunikasi dari segi internal ataupun eksternal, banyak networking di luar karena untuk cari potential klien dan juga maintain klien-klien yang udah ada gitu. Since kita sebagai design studio dan kebanyakan tuh offline based activity, jadi memang nggak ada yang retainer kan di sini. Jadi ya itu penting lah untuk maintain relasi dengan beberapa klien dan juga ya komunikasi secara internal juga penting. Ini kru display, ya bajunya itu display troops. Halo geng, ini ada teman-teman dari Saturdays.
Ini juga salah satu klien yang kita sering kerja bareng. Salah satu yang kita develop itu adalah grafiknya dari Michelle, grafik ruangannya, tapi ini collab sama seniman Babai. Halo, nama aku Michelle. Role aku di Display itu sebagai graphic designer. Biasanya sih kalau di Display sendiri itu graphic design atau visual yang dikasih tuh nggak pernah yang in your face. Kalau branding tuh nggak pernah yang kayak tok-tokan depan muka orang masuk lihat branding gitu, nggak pernah. Tapi biasanya kita mencoba untuk implementasinya tuh lewat grafik. Itu mungkin kayak bisa ada grafik di kaca, grafik di wall, grafik ataupun kayak di objek, atau dia a part of interactive setup gitu. Jadi biasanya maininnya dari form dan shape-nya sih. Kita punya tagline, namanya This is our playground. Dan kadang-kadang suka dibecandain kayak This is our battleground gitu. Menurut aku di situ kayak ada Display itu kayak crossing antara playground dan kayak desain disiplin. Jadi kayak serius nggak serius sih. Jadi itu yang bikin kayak Display menyenangkan. Bagaimana mendevelop feeling terhadap ruang? Buat kami, kita selalu memposisikan diri sebagai audiensnya dulu. Gitu. Jadi ego as a designer atau keinginan kita untuk hanya mencapai bentuk visual yang menarik atau artistik itu kita kesampingkan dulu. Terus kita akan bikin pertanyaan dulu, list of question. Oke, kalau gue adalah penonton musik dan datang ke festival musik, apa sih selain musik yang pengen gue dapetin? Kalau gue lagi menunggu artis atau band yang lagi gue tungguin, apa sih gue mau ngapain sih gitu. Nah, kalau kemudian gue datang dengan bawa stroller anak, enaknya lewat mana sih gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu kemudian yang bikin kita, oh spot ini tuh cocok nih kalau misalnya kita kasih sesuatu fixture atau instalasi sebagai bagian dari experience terhadap ruang itu sendiri gitu. Jadi kita nggak mungkin ngedevelop experience tanpa site visit, tanpa ngelihat dulu lokasi dan titik-titik layouting, supaya kemudian ya experience-nya bisa maksimal, feeling-nya bisa maksimal. Terutama lagi key visual itu penting kalau buat kami. Jadi key visual dari semua acara yang kita desain ruangnya itu udah mewakili feeling-nya. Karena dia lahir duluan sebelum acaranya kan key visual itu. Nah, dengan adanya key visual itu jadi guidance kita kayak oh kita ngelihat key visualnya ternyata se-raw ini gitu, atau se-kartun ini, atau se-robotik ini mungkin gitu. Nah, feeling itu kan udah nyampe dulu ke audiensnya sebelum mereka datang ke ruang yang kita desain gitu kan. Nah, itu yang akan mewakili itu yang akan kita develop. Kita dibanding pakai stiker, kita lebih prefer wallpaper karena lebih sedikit plastik, walaupun lebih mahal, tapi finishing quality-nya dan deliverables-nya itu paling jos gitu. Karena dia nggak akan ada edge, dia nggak akan ada bubble, dan tekniknya pengalamannya manual. Jadi dia non-adesif. Kalau stiker kan adesif ya, sekali nempel salah gitu udah bye. Kalau ini nggak, ini kita masih bisa adjustment, dia masih bisa sangat diperbaiki kalau ada sesuatu, dan ya kita paling sering pakai wallpaper. Kenapa kita fokus kepada sustainable materials? Kita membaca sustainable itu sebagai material yang bisa diperbaharui, upcycling, atau kemudian dia biodegradable. Dia tidak berbahaya sebagai residu dan segala macam. Kita mulai dulu dari prakteknya dulu. Display itu sendiri kan ada 3 departemen. Departemen desain, departemen art handling, dan departemen builder gitu. Kita mewajibkan semua orang untuk membawa tempat sampahnya masing-masing, sehingga potongan kabel, cable ties, atau apapun residu dari pekerjaan mereka itu nggak pernah mau ditinggalin. Niatnya kita mau olah gitu. Belum terwujud sekarang, tapi itu cita-cita ya. Karena sampah berbahan dasar plastik dari setiap acara yang kita bikin itu selalu banyak. Gitu. Nah, kenapa kita pengen fokus ke situ? Karena menurut kami itu sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Display itu passion base. Jadi makanya kenapa namanya display juga pengennya spirit itu playful, dan semua kerjaan kita adalah playgroundnya display gitu. Dan kita semua sedang bermain dengan serius.